Oke, lighting aman, mic aman, kamera aman. Oke, SC, sesi cerdas Himatro. Halo Tropel, selamat datang lagi nih di podcast Himatro episode ke-8 bersama aku Eugenia Graciela Maya yang bakalan mandu podcast hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu salah satu alumni kebanggaan jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Langsung aja kayaknya ya kita sambut, ada Kak Jesu Putra. Halo Kak. Halo. Nah, Kak Jesu, beliau ini pada saat ini itu merupakan Head of Telkom di daerah Kota Bumi. Nah, bareng-bareng sama Kak Jesu kita bakalan ngobrol yang simpel-simpel aja Kak, tapi pastinya penuh makna. Yaitu kita akan bahas tentang transformasi digital di era generasi Z. Nah, kita bakalan bahas mulai dari gimana sih perkembangan teknologi memengaruhi gaya hidup, terus bahas juga tentang dunia kerja, lalu sampai gimana caranya generasi kita ini cara berpikirnya tuh gimana sih, serta yang paling menarik, gimana Telkom berperan penting dalam membangun infrastruktur digital Indonesia. Oke, kita kayaknya belum nyambut yang proper nih ya buat Kak Jesu. Sekali lagi, selamat datang Kak Ya, Jesu di podcast Himatro episode ke-8. Kayak gimana Kak kabarnya hari ini Kak? alhamdulillah baik ya. Baik ya Kak. Seperti biasa, saya itu selalu excited kalau Mhm. dapat undangan dari Himatro. Mhm. Karena sekalian jadi kesempatan buat flashback. Nah, jadi kurang lebih saya pernah 4 tahun juga nempuh Mhm. pendidikan di sini, banyak kenangannya, sampai dapat jodoh juga di sini. Waduh, nostalgia tipis ya Ya, Kak. jadi tiap ke sini itu padahal 2015 itu kan 10 tahun yang lalu gitu ya. Iya. Tapi tiap main ke kampus itu rasanya kayak baru kemarin gitu. Jadi hal-hal yang tadinya bikin kita happy gitu ya, Mhm. sangat berkesan itu kerasa lagi waktu kita pulang ke kampus gitu. Jadi nostalgia ya Ya, Kak. jadi selama ada waktunya saya selalu menyempatkan hadir sih ketika ada undangan gitu. Luar biasa sekali. Meskipun udah jauh-jauh ya Kak dari Kota Bumi selalu Ya, disempatkan ke sini. Oke, sebelum kita jauh nih bahas tentang tema yang udah kita bicarain tadi tentang dunia digital, kita mau kenalan dulu kali ya lebih dekat lagi dengan Kak Jesu. Seperti yang udah di-mention Kak Jesu, kalau beliau ini pernah mengemban ilmu nih di Universitas ya, Lampung di JTE selama 4 tahun. Nah, aku review tipis ya Kak ya, tentang Profet Kakak nih. Jadi Kak Jesu Putra ST itu merupakan mahasiswa alumni Teknik Elektro Universitas Lampung angkatan 2015, lulus tahun 2019. Waktu kuliah, Kak Jesu ini aktif banget di himpunan mahasiswa Teknik Elektro, di himpunan kita nih teman-teman. Pernah jadi sekretaris departemen PPD alias pengembangan dan pendidikan dan pengembangan ya. diri di tahun 2016, lalu jadi kepala departemen kaderisasi di tahun 2017 ya Kak Ya. ya. Lalu pernah juga jadi asisten lab sistem tenaga listrik ya Kak, Ya. STL di tahun 2018. Nah, lalu menariknya lagi, Kak Jesu ini habis lulus langsung terjun ke dunia profesional ya Kak Ya. di Telkom Indonesia. Nah, boleh cerita dikit nggak sih Kak, gimana masa-masa kuliah dulu membentuk karakter Kakak yang sekarang? Dan apakah pengalaman di Himatro dan di berbagai proyek yang pernah Kakak jalani nih semasa kuliah itu berpengaruhkah ke dalam perjalanan karir Kakak sampai bisa menjadi Head of Telkom daerah Kota Bumi kayak sekarang Ya. nih Kak? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi sebelum menjawab, mungkin saya jawab garis besarnya dulu. Boleh Kak. Tadi kan, apakah berpengaruh atau enggak? Nah, Mm-mm. saya jawab sangat berpengaruh. Mhm. Karena tanpa pengalaman itu semua, mungkin saya nggak akan seperti sekarang gitu ya. Baik cara berpikirnya, Mhm. cara mengelola emosional ketika menghadapi masalah-masalah, kemudian dari minat saya ketika mempelajari hal baru, cara mengenal orang baru gitu. Nah, tanpa semua pengalaman yang pernah saya dapat di jurusan Teknik Elektro Unila khususnya, ya mungkin nggak seperti sekarang. Jadi Mhm. sangat berpengaruh apa yang pernah saya dapat di selama perkuliahan. Nah, kalau di Himatro sendiri
Mhm. mungkin sama ya dari teman-teman ketika mahasiswa baru, Eugene juga ya, pas mahasiswa baru pasti kan dulu dapat sambutan Disambut, dari iya Kak, himpunan gitu iya ya. Kak. Nah dulu kan pas masih SMA pasti ekspektasinya, wah seru nih kuliah, Mhm. ketika di organisasi, seru nih pasti kegiatannya, yang happy gitu ya, yang menyenangkan gitu ya. Nah cuma dulu pas datang, memang dapat sambutan yang menurut saya cukup mengagetkan gitu ya dari Mengejutkan ya Kak? jadi dulu sempat juga tuh sebelum masuk kuliah, kan dulu beredar luas tuh, Mhm. berita-berita tentang kaderisasi di teknik itu seperti apa gitu Iya, kan. Akhirnya heeh. kita selaku mahasiswa baru itu hal yang sangat wajar kalau punya kekhawatiran tertentu gitu, wah takut Iya. begini, begitu gitu ya. Nah cuman dulu, begitu masuk, saya coba tetap ikut, jadi kita pelajari apa yang sebenarnya akan diberikan oleh seluruh sivitas kampus ini ya, baik itu dosen maupun, himpunan mahasiswanya gitu ya. Nah dari semua proses itu, akhirnya berjalannya waktu, saya menyadari bahwa hal itu penting. Mmm. Jadi apa yang selama ini saya takutkan gitu ya, terkait stigma-stigma himpunan mahasiswa teknik itu seperti apa kegiatannya, setelah saya mendalami, ya ternyata tidak. Dan alhamdulillahnya, saya bandingkan gitu ya, Himatro ini ya kaderisasinya salah satu yang terbaik lah di Baik Unila Kak. khususnya. Jadi dulu, pas mahasiswa baru itu kan banyak teman-teman jurusan lain juga gitu kan, jadi kita Mhm. saling nanya lah, di jurusan lu gimana kaderisasinya begini-begini. Jadi kita setelah compare-compare, ya Himatro salah satu yang, paling baik gitu ya, Mmm. paling bagus gitu ya. Nah sampai akhirnya, menjalani semua proses yang ada di Himatro, muncullah, rasa keakraban yang Iya, menurut saya kalau nggak di Himatro, mungkin nggak dapet, nggak dapet. terutama dengan teman sesama angkatan. Mmm. Jadi kita bisa, eee, bandingkan juga gitu ya, atau kita tanya-tanya deh sama teman-teman jurusan lain, kedekatan mereka, kekompakan mereka gitu ya, antar sesama minimal teman satu angkatan, itu seperti apa. Nah, kita coba bandingkan dengan yang kita dapat di jurusan kita, Himatro ya, jurusan Teknik Mhm. Elektro, ya itu beda gitu ya. Nah, kemudian di tahun pertama setelah selesai, ikut kegiatan ospek lah ya, di tahun kedua itu, jadi pengurus, alhamdulillah di tahun kedua itu dipercaya jadi sekretaris departemen Departemen PPD. PPD. Nah itu challenge banget itu bagi saya, Mmm. karena mayoritas cowok itu sama, bayangannya itu pasti males banget ngerjain hal-hal yang sifatnya administratif. Bener. Kalaupun ada jarang pasti kan, karena Iya. kita itu, tipe yang simpel, habis itu Mhm. hal-hal yang kalau administratif kan biasanya harus detail, Bener rinci bener gitu kan. bener, Nah, heeh. cowok tuh biasanya Pengen males cepet ya gitu, Kak? ya pengennya yang instan ajalah, maunya cowok Mhm. itu yang sifatnya eksekusional lah di lapangan. Nah, Iya. itu cocok biasanya. Cuman dulu karena memang udah dipercaya sama pengurus terpilih, sama teman-teman angkatan juga, akhirnya oke, nyobalah, belajar hal baru gitu ya. Jadi coba saya pelajari gimana nih bikin dokumen-dokumen proposal kegiatan, Mhm. bikin laporannya, intinya hal-hal yang bersifat administrasi lah gitu. Sampai akhirnya hal yang saya tadi khawatirkan ketika Mhm. mengerjakan hal yang administratif, karena saya orangnya nggak teliti sebenarnya untuk Iya. hal-hal seperti itu. Terjadi ketika MUBAS. Nah ini menarik nih. Waduh, Jadi, cerita Mubas nih iya guys. pas MUBAS, jadi dulu udah bagus nih penyampaian itu kepala departemen saya, Kak Bagus Prasojo angkatan 2014 gitu ya. Mmm. Jadi beliau nanya, "Ini gimana laporan aman?" "Aman Kak, udah yakin, udah dicek semua," gitu kan. Nah Mhm. pas udah mulai, ketika dibaca ternyata karena saya nggak teliti, ada beberapa tujuan kegiatan itu yang nggak sesuai. Jadi dulu kegiatannya itu, mading, mading Mhm. Himatro, tapi tujuan kegiatannya yang saya masukin itu yang olahraga. Dulu Waduh. namanya I Like Weekend, kalau sekarang apa? Yang olahraga tiap Sabtu pagi masih ada nggak? Oh, weekend weekend Di Himatro? Mika oh Weekend Weekend, Himatro. heeh. Nah, kalau dulu I Like HOW, Weekend, HW Himatro on ya sekarang. Weekend, mhm. Oh. Nah, itu kegiatan itu tujuannya masuk ke mading. Nah, itu yang Mmm. bikin, kakak-kakak senior itu ngeliat, "Wah ini laporannya nggak bener ini, nggak dicek ini, tadi katanya di luar forum ngomongnya udah siap, minta ini." Jadi akhirnya dibahas dan lain-lain, akhirnya gara-gara itu mubesnya harus di-pending 1 minggu lagi. Waduh. Nah itu saya jadi ditandain sama peserta mubes tuh. Jadi gara-gara hal itu, ke-pending cukup lama lah. Nah itu Mmm. salah satu pengalaman yang saya sangat ingat ketika mengerjakan administrasi dan sampai sekarang
Nah, gara-gara kejadian itu kan saya jadi apa ya, nggak enak dengan banyak orang gitu ya. Nah itu yang sampai sekarang ketika saya mengerjakan pekerjaan yang sifatnya administratif, itu saya jadi kebawa, cross check ulang. Jadi kayak, wah jangan sampai kayak dulu lagi lah. Nah itu poin positifnya. Jadi mengubah saya menjadi lebih teliti setelah kejadian itu. Nah kemudian lanjut di tahun kedua, masih ngurus ya kan, 2015 akan ngurus sama 2016 di tahun kedua. Ini nggak apa-apa ya, cerita agak panjang Boleh ya, Kak, boleh santai ya. Kak. Jadi dulu pertama kita menyepakati ketua himpunan. Terpilihlah Arif Hidayat namanya. Nah setelah sepakat, akhirnya teman-teman sepakat dulu kita voting, keluarlah nama saya sebagai salah satu calon ketua Departemen Kaderisasi. Nah, menolak dong, karena saya tahu resikonya gitu kan. Apalagi dulu itu, apalagi sekarang sensitif banget ya. Dulu itu udah mulai yang sensitif di sosmed, di mana-mana terkait kaderisasi. Ya, padahal kita yang di dalam sini, kita kan paham gitu ya, batasannya mana, kita melakukannya seperti apa, kita itu tidak seperti yang di luar-luar gitu ya. Cuman dulu tetap karena saya orangnya mikir, wah repot nih, tanggung jawabnya besar juga gini kan, karena kaderisasi itu maba masuk nih ratusan orang. Nah, kita itu yang dikasih tanggung jawab untuk memastikan mahasiswa baru ini peralihannya dari SMA ke masa-masa perkuliahan itu smooth. Nah, itu salah satu tugas kaderisasi itu. Nah, smoothnya seperti apa? Ya, pertama mereka itu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus yang jelas-jelas berbeda dengan perkuliahan. Nah, disitulah yang jadi sesuatu yang cukup sulit dan menantang gitu untuk kaderisasi. Jadi saya mikir, wah ini kalau sampai gagal, tanggung jawabnya ke ratusan orang nih. Gimana kalau kita salah memberikan arahan. Dan arahan itu membekas di kepalanya maba. Nah, kita selama dia masih menggunakan pemikiran itu, kan ada sumbangsih kesalahan kita juga gitu kan. Jadi dulu agak khawatir juga. Cuman karena dalam tanda kutip teman-teman itu percaya dan nggak ada korban lain, jadi kita mau nggak mau, oke, kita ambil tanggung jawabnya, kita coba, tapi saya minta teman-teman ya tetap saling bantu. Karena selain nama baik pribadi yang kita bawa, ya nama baik angkatan, jurusan, dan himpunan semua kita bawa sama-sama gitu. Karena saling berkaitan. Kalau suatu saat nanti ada berita miring itu yang diakibatkan oleh kaderisasinya, mahasiswa barunya, atau pengurus himpunannya, atau dosennya gitu, itu kan yang kena semuanya gitu kan. Nah, jadi dulu kita sepakat ya kita saling jaga supaya ini berjalan baik sampai dengan tanggung jawab kita itu selesai. Jadi dulu saya bagian inilah marah-marah. Padahal enggak gitu ya. Jadi tugas kita itu kita pengen mahasiswa baru itu peralihannya dari SMA ke perkuliahan itu smooth gitu, supaya bisa menyesuaikan diri. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin belum benar-benar apa ya, match gitulah ya. Jadi belum benar-benar bukan metode terbaik gitu yang kami sampaikan gitu waktu itu ke mahasiswa baru. Cuman ya saat itu itulah yang kami konsepkan. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu kita lihat ya konsep kaderisasi pasti berubah, ngikutin perkembangan zaman. Tapi tujuannya tuh nggak pernah berubah, menciptakan kader-kader baru, baik itu kader Himatro maupun kader jurusan teknik elektro dan informatika gitu ya, kader-kader yang memang siap bersaing. Tujuannya itu, lihat caranya aja yang berubah. Itulah cerita singkatnya. Menarik banget ya Kak. Jadi bukan cuman dari akademiknya proyeknya aja, tapi bahkan dari sesi penyambutan di kakak waktu maba tuh sangat berpengaruh ya Kak. Masih sama kayak sekarang. Jadi baris ya dari depan ya, masuk lorong. Dan itu bagi mahasiswa baru itu hal yang sangat mengesankan. Iya, sangat. Kalau orangnya cengeng kayak saya loh, nah itu terharunya kadang sampai hampir mau nangis gitu ya. Kita terharu banget, sebegininya gitu ya. Disambut teman-teman yang ada di sini, kemudian pas wisuda keluar juga kita dapat apresiasi yang keren juga gitu ya. Dulu ya yang ngarak tuh cuma teknik. Kalau sekarang kan jurusan lain juga ya. Nah, dulu yang ngarak cuma teknik, dan dulu teknik itu ngaraknya keliling seunila. Jadi seunila itu tahu kalau teknik itu ada wisudaan lah istilahnya gitu konsepnya dulu. Dan dulu bareng-bareng satu fakultas. Nah, kalau sekarang
ya jurusan lain udah ngisi GSG juga buat ngarak gitu. Jadi udah banyak lah sekarang. Terus setelah tadi yang asisten lab gitu ya. Iya. Nah, setelah selesai ngurus di Himatro, dulu dilemanya gini. Ada dari temen menawarkan untuk lanjut ikut organisasi kampus lagi tapi levelnya BEM. Nah, itu kan biasanya nyambung itu kan. Cuman saya dulu memutuskan untuk cukup belajar organisasinya karena setelah kurang lebih 2 tahun lah ya, 2 tahun lebih di organisasi udah cukup, waktunya ngejar akademiknya nih, nguatin akademiknya. Karena kalau misalnya masuk ke organisasi lain, BEM gitu misalnya, otomatis waktunya akan kebagi lagi. Nah, dulu akhirnya setelah selesai dari kepengurusan Himatro, saya fokus di lab. Nah, kebetulan dulu alhamdulillah lab STE mau nerima saya di situ. Jadi di sana banyak belajar hal-hal baru juga. Kebetulan asisten seniornya di situ yang lama-lama itu banyak banget insight-nya, ngasih masukan gitu. Jadi ketika masuk lab itu ngobrol sama kakak-kakaknya yang di lab, ngobrol sama dosen yang di situ juga, saya nemu pikiran baru gitu. Oh, ternyata kayak gini harusnya. Ternyata selama ini cuman berkecimpung di Himatro 2 tahun terakhir gitu ya. Banyak hal-hal yang terkait akademik yang kita kurang aware lah gitu. Nah, jadi banyak dapat pemikiran yang luar biasa lah di lab STE. Dulu STE namanya. Oh, STE. Sistem tenaga elektrik. Masih Sekarang yang di lantai 1 itu ya? masih yang pojok. Kiri. Nah, betul. Sekarang STL. Sistem tenaga listrik. Ya. Di situ juga banyak dapat pengalaman proyek. Jadi, nah dulu tiap lab itu kan punya proyekannya sendiri kan biasanya. Dosennya ada aja proyek gitu lah ya. Nah, kita mahasiswa tuh semangat banget dulu ikut proyek. Bukan nyari duitnya, nyari pengalamannya. Jadi pengalaman itu hal yang mahal. Dulu sebelum saya lulus, dosen pembimbing saya, Pak Lukman, kenal mungkin ya. Nah, Pak Lukman tuh nanya, beliau sampai begini, ikut proyek ini rezeki-rezekian Jas. Jadi walaupun kamu kuliahnya di kampus lain, misalnya yang besar lah di Indonesia gitu, top 3 atau top 5 gitu, kalau misalnya bukan rezekinya dapat proyek ini, dapat pengalaman, dapat ilmu di proyek ini, ya nggak akan dapat. Nah, jadi ketika kita mengerjakan proyek yang sedang berjalan, ya kita optimalkan, kita belajar sebanyak mungkin. Nah, itu saya ingat, saya pahami, dan ketika saya melamar pekerjaan, banyak banget pengalaman-pengalaman di proyek yang bisa saya ceritakan ke asesor, dan itu meningkatkan value saya. Jadi mereka kayak biasanya kan kalau di interview kerja kita tuh ceritanya biasanya mentok-mentok skripsi, pengalaman organisasi. Nah, dan nggak semua perusahaan asesornya itu tertarik. Nah, cuman ketika saya ceritakan pengalaman pernah ikut project ini yang saya lakukan banyak gitu kan, itu mereka excited, ekspresinya berubah, itu yang saya amati. Jadi di awal kan saya ceritakan skripsi sama pengalaman kuliah gitu kan. Terus waktu itu asesornya nanya, di luar kampus ada pengalaman nggak terkait project dan lain-lain. Nah, ketika saya ceritakan itu, excitednya beda. Nah, di sini lain berarti ini yang value yang dicari nih sama mereka, dan itu sangat membantu. Keren banget, luar biasa sekali. Nah Kak, selanjutnya nih, kalau misalnya kita boleh flashback ke awal lagi nih ya Kak, gimana sih Kak ceritanya Kakak tuh bisa terjun nih ke dunia telekomunikasi nih Kak? Oke, sebenarnya terjun ya, tepat sih ya kalimatnya, terjun bebas Kak? Mau nggak mau terjun waktu itu, karena saya itu lulus 2019 akhir ya, wisudanya itu di Januari 2020. Waktu itu COVID. Nah, kalian masih SMA kali ya, atau SMP? 2020. Masuk SMA. Baru masuk SMA. Nah, itu kan zaman COVID gitu ya. Zaman COVID itu untuk fresh graduate itu sangat berat. Karena jangankan nyari pekerjaan, orang yang udah kerja aja banyak di layoff, banyak dirumahkan gitu ya. Apalagi kita yang posisinya fresh graduate, mungkin minim pengalaman, itu harus bersaing gitu nyari kerja itu cukup berat. Nah, jadi pas banget saya dulu rezekinya awal lulus itu cobaannya COVID. Nah, itu kan wabah dunia gitu kan, bukan Indonesia aja. Nah, untuk mahasiswa yang jurusannya teknik elektro gitu ya, pasti idealisnya pengen kerja yang ngurusin listrik juga. Nah,
Dulu pasti ngincernya yang top-top company lah ya di Indonesia gitu kan, PLN. PLN gitu ya, memang perusahaan listrik gitu ya, core bisnisnya listrik. Atau kita ngincer yang pertambangan, atau misalnya ngincer juga perusahaan-perusahaan minyak, batu bara gitu lah. Kita bayangan kita sarjana teknik, engineer itu kerjanya keren ya kan, di lapangan, pakai helm, pakai safety tools lengkap gitu ya. Itu kan bayangan rata-rata mahasiswa teknik gitu ya. Setelah lulus pengennya seperti itu. Nah, cuma karena pas ketika saya lulus, kebetulan yang bukaan pertama kali itu Telkom. Nah, jadi pas banget di Januari atau Februari lah gitu ya. Telkom itu melakukan open recruitment. Nah, tadi saya mikir juga, karena idealis tadi, masih baru lulus tuh wajar lah idealis gitu kan. Jadi, wah ini telekomunikasi, sedangkan saya power nih konsentrasinya gitu kan. Nggak ngerti nih masalah sinyal, fiber optik gitu ya. Mungkin yang lebih paham tuh ya teman-teman yang ngambil konsentrasinya Telti ya sekarang namanya ya. Teman-teman yang di lab telekomunikasi lah ya. Sama Pak Ardian, Bu Melvi ya, Mbak Mispa ya, dosen seniornya. Mungkin pikir saya teman-teman itu yang lebih tertarik. Cuman saya pikir lagi, nunggu perusahaan yang saya harapkan itu nggak tahu kapan gitu ya. Sedangkan kita makin lama nganggur, nggak ada kegiatan, itu makin turun nilai jualnya atau gimana Kak? bukan nilai jual sih, lebih ke kadang motivasi sih, menjaga motivasi itu sulit. Jadi kita jadi nggak ada kegiatan tuh nggak produktif, jadi tumpul lah ibaratnya gitu. Jadi kalau pisau sering dipakai, sering diasah kan tajam gitu ya. Nah, cuma kalau disimpan aja, nunggu dipakai, ya dia jadi tumpul tuh, jadi karatan gitu kan. Akhirnya saya dulu memutuskan, ya udah deh coba. Karena di kualifikasi yang saya daftar dulu telekomunikasi, diperbolehkan jurusan teknik elektro konsentrasi apapun. Nah, saya mikir artinya perusahaan ini memberi kesempatan kepada semua konsentrasi di elektro ini. Jadi pekerjaannya nanti saya meyakini nggak harus yang tentang fiber optik, tentang apa antena-antena gitu. Antena dulu. Kenapa saya juga dulu agak mikir gitu ya mau ngambil telekomunikasi pas udah daftar Telkom. Jadi dulu pernah dapat mata kuliah dasar telekomunikasi. Ya izin apa jurusnya? Saya informatika. Oh, informatika. Oh, nanti tanya sama teman yang elektro. Itu ada mata kuliah dasar telekomunikasi. Dulu adalah yang bahas-bahas antena gitu. Nah, dulu saya kebetulan agak pusing lihatnya gitu. Jadi begitu daftar kerja, wah ini sulit nih di Telkom nanti kalau keterima kerjanya antena-antena gitu ya. Nah, bukan gue banget nih. Iya. Setelah pikir-pikir lagi, oke deh, coba dulu. Terima atau enggak itu kan rezeki-rezekian. Yang saya cari waktu itu hanya sebatas saya punya pengalaman bagaimana mengerjakan soal-soal tes BUMN. Jadi kan sama lah mirip-mirip gitu kan. Sehingga nanti kata saya kalaupun nggak rezeki di sini, ada yang lain buka, saya udah punya pengalaman nih tesnya. Dan dalam rangka menjaga ketajaman berpikir tadi lah gitu. Biar nggak ini otaknya diajak mikir gitu ya, ngerjain soal. Biar nggak tumpul ya Kak. Ya, akhirnya dulu tes pertama itu tes biasalah akademik gitu ya, soal-soal TPA, psikotes gitu ya, sama bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah dulunya tahap tes yang pertama lancar, lanjutlah tes tertulis di Jakarta, itu belum COVID. Udah mulai ada isunya, tapi belum rame. Kita itu lockdown kalau nggak salah awal Maret atau April gitu ya. Iya. Nah, kan Maret ya, sekitar Maret. Jadi di bulan Februarinya itu tes ke Jakarta, tetap lanjut terus sampai interview sampai tahap akhir. Nah, ketika interview tadi, ya tadi saya menceritakan pengalaman-pengalaman selama kuliah, project. Nah, itu asesornya tertarik banget di situ. Di situ saya sadar, wah, alhamdulillah dulu masuknya STE, ikut banyak project juga gitu kan. Jadi kita bisa menjual gitu. Karena pengusaha itu dia lebih ke yang apa ya? Nyari yang udah pengalaman di lapangan gitu, memang nyata udah mengerjakan sesuatu. Dan pas interview itu bahas skripsi itu mungkin saya cuman 5 menit atau 10 menit pertama. Jadi saya interviewnya karena ngalir ya ngobrolnya. Jadi 2 jam interviewnya. Itu iya ngobrol. Jadi di awal bisa memperkenalkan diri, kemudian menceritakan keahlian-keahlian yang memang dirasa perlu disampaikan gitu ya, asesor gitu. Itu paling 5-10 menit pertama.
Nah, akhirnya ada salah satu asesor yang nanya, "Pernah nggak ikut kegiatan yang project dosen?" kata dia kan. "Oh, pernah." Dari situlah mulai cerita, ngalir ngalir ngalir, menceritakan semuanya, udah selesai, rasanya happy, karena yang kita sampaikan itu asesor tertarik. Tertarik. Nah, pas keluar, ketemu sama temen yang lagi nunggu interview juga, tanya, "Bro, lama banget 2 jam, apa aja tesnya, emang susah?" kata dia. Heeh. "Oh enggak," dia bilang, "ngobrol aja, kita ngalir," gitu. Oh, ya udah akhirnya gantilah teman gitu kan. Ya ada juga yang 1 jam, ya variatif lah. Mhm. Nah, kebetulan waktu itu memang, asesornya nanya proyek itu detail, dari awal, kemudian di tengah-tengah apa yang dilakukan, ketika udah selesai revisinya apa aja, cara apa, meng-handle masalahnya gimana gitu. Jadi Gimana? kan jatuhnya kayak ngobrol lah sehingga Iya. nggak terasa. Nah, singkat cerita, udah interview, biasanya nih bahasa template-nya perusahaan setelah kita interview, nanti dikabari Iya. 2 minggu. Nah, Heeh. 2 minggu itu udah template paling ini kan, paling Heeh. lama gitu. Kalau misalnya sebelum 2 minggu dapat update, biasanya diterima. Mhm. Diterima atau nggak diterima itu biasanya paling lama 2 minggu dikabarin. Cuman kalau setelah 2 minggu nggak ada kabar, itu udah pasti nggak diterima, biasanya gitu. Iya. Nah, jadi nunggu 2 minggu, pikir saya dulu, sambil nunggu, Telkom, inilah, oh ini, sebelum interview Telkom, saya ada, ngelamar pekerjaan di Tangerang, dia perusahaan konsultan migas gitu. Heeh. Nah, jadi saya coba apply, kemudian interview, terus keterima. Nah, di situ interviewnya pakai bahasa Inggris. Nah, Mmm. untuk teman-teman sekarang, kalau misalnya mau, kan teman-teman ada yang udah pede, ada yang Iya, belum gitu ya. iya. Ada yang tertulis jago banget nih, tapi Tapi giliran kalau ngomong ngomong, masih belibet ya, itu Kak, kan ya? terkait confidence-nya gitu ya. Benar. Dulu saya itu pas bimbingan sama Pak Lukman, Mhm. itu ngajak bahasa Inggris beliau. Jadi Mmm. kata beliau, ya sekalian melatih. Kalau teori semua orang bisa, kata Pak Lukman. Cuman kalau Bener. misalnya speak, nggak semua orang lancar. Nah, kadang orang yang speaknya udah lancar, teorinya ngikut, nanti bagus sendiri. Iya, bener Karena bener. kita mau ngomong nggak pede, akhirnya kita nyari, Nyari. ngomong gitu ya, kan akhirnya polanya praktek, belajar gitu. Nanti lama-lama lancar. Nah, pas Iya. interview di Tangerang itu pakai bahasa Inggris, dan kalimat yang saya lontarkan dengan asesor itu kalimat yang sering saya obrolin sama Pak Lukman di lab, terkait menceritakan skripsi, Heeh. kemudian detail-detail project. Nah, itu jadi saya nggak terlalu sulit mikir apa nih, redaksi yang harus saya keluarkan gitu kan, statementnya, Mhm. ngalir aja yang udah sering saya Kayak ngobrol sampaikan. lagi ya, Kak?